Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Ikals ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman, bisa sharing dan tepatnya di tanggal 6 April ini merupakan hari yang bersejarah buat saya sendiri, teman-teman. Jadi tepatnya 1 tahun yang lalu di tanggal 6 April ini saya melangsungkan akad nikah dengan salah seorang perempuan yang saya cintai, tentunya yang saat ini sudah menjadi istri dan ibu dari anak saya. Dan kali ini teman-teman ya, sekilas flashback aja terkait dengan hal itu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi terutama buat yang belum nikah dan mungkin yang baru-baru nikah gitu kan. Kalau udah nikah lama gitu kan ya, mohon izin aja gitu kan, saya yang baru 1 tahun menikah izin sharing aja, apa saja sih hal-hal yang memang dirasakan selama 1 tahun pernikahan atau one anniversary gitu kan. Jadi teman-teman ya, kalau sekilas dulu sebelum saya istilahnya memberikan men-sharing-kan hal-hal yang mungkin bisa dibilang bisa menjadi hikmah atau pelajaran gitu. Saya sedikit bercerita aja dari awal gitu kepada teman-teman semua. Jadi waktu dahulu di tanggal 6 gitu kan yang sudah direncanakan itu, apa ya istilahnya, persiapan yang luar biasa gitu. Tentunya mungkin teman-teman yang sudah menikah sudah merasakan betapa luar biasanya persiapan membuat surat undangan ataupun hal-hal lainnya yang nantinya teman-teman bisa apa ya istilahnya melancarkan acara yang sudah teman-teman rencanakan seperti ya akad sekaligus mungkin resepsi. Cuman nih teman-teman ya, yang menjadi hal yang luar biasa bagi saya sendiri pada saat itu di bulan Maret dan awal-awal April itu ternyata ada peraturan teman-teman yang tidak memperbolehkan mengumpulkan orang gitu kan. Salah satunya ya acara resepsi pernikahan karena adanya pandemi virus corona waktu itu teman-teman. Jadi persiapannya begitu matang ya, jadi pupus juga gitu kan ya. Awalnya sih emang apa ya, saya nggak terima aja gitu. Aduh, udah persiapan sebaik dan sejauh itu tapi nggak jadi gitu kan. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir gitu kan, hari ini ya itu jadi salah satu hal yang memberikan pelajaran. Jadi kita jangan terlalu bergantung kepada apa ya istilahnya, pada selain Allah gitu kan, karena rencana Allah yang terbaik gitu. Jadi waktu itu karena sudah niat gitu kan, masa sih gitu kan dibatalin gitu kan. Jadi kita tetap mengadakan akad gitu kan dengan jumlah orang yang terbatas. Dan alhamdulillah sah gitu ya. Oke, mungkin itu sih sekilas awal-awal gitu. Dan kemudian setelah kurang lebih 2 bulan menikah, saya mendapatkan kabar yang begitu luar biasa membahagiakan gitu, karena Allah langsung mempercayakan kepada kita eh, satu benih gitu kan ya di dalam perut istri saya, dan itu memulai gitu perjalanan yang baru lagi gitu. Setelah mungkin baru sekitar 2 bulan menikah, memulai dengan istilahnya kehidupan yang lebih ini lagi gitu kan, lebih benar-benar hati-hati gitu terhadap mungkin karena untuk menjaga kesehatan sang istri gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati dan tentunya banyak hal yang berbeda lah gitu. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 5 bulan sejak akad, alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan yang namanya resepsi pernikahan yang tepatnya di bulan Agustus akhir, dan itu di rumah saya, dan resepsi di rumah istri itu kalau tidak salah di awal bulan Septembernya. Luar biasa banget sih teman-teman ya, akhirnya bisa merasakan itu jadi pengantin lah istilahnya gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman sekitar Desember, jadi perkiraan lahir anak saya itu perkiraan lahirnya adalah akhir Desember. Cuman Allah lebih mempercepatnya, yaitu di tanggal 16 Desember tepatnya teman-teman ya. Waktu itu karena emang enggak memperkirakan sebelumnya, maksudnya diperkirakannya itu akhir Desember gitu kan. Jadi saya biasa-biasa aja. Saya pun biasa ngajar di sekolah gitu.
Tapi dapat kabar dari istri katanya dia pendarahan gitu kan. Wah, saya terkejut banget waktu itu, cuman ya tetap berpikir baik aja, dan alhamdulillah ternyata emang itu pertanda bahwa si buah hati itu mau keluar, dan tepat di tanggal 16 Desember tadi keluar gitu kan, di salah satu bidannya di Pesona, karena memang rumah sakit tahu sendiri lah di zaman seperti ini gitu kan, terlalu banyak ribet lah gitu kan birokrasinya gitu. Akhirnya ya udah, yang penting lancar, alhamdulillah 2 jam setelah lahiran bahkan sudah bisa pulang gitu. Nah itu mungkin sekilasan hingga sampai hari ini itu kan, anak saya sudah mau menginjak 4 bulan. Luar biasa, alhamdulillah luar biasa banget. Oh ya, sebelumnya juga teman-teman ya, sebelum itu juga di Desember juga, seminggu setelah melahirkan, istri saya juga wisuda juga, dan resmi lah gitu kan menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah, syukur luar biasa ya Allah. Di 1 tahun pertama pernikahan kami banyak dianugerahi hal-hal yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan di pernikahan kami, dan kedepannya bisa lebih baik, lebih banyak keberkahan juga dan kemudahan terhadap hal-hal yang kita jalani tentunya. Nah teman-teman ya, sebenarnya satu hal aja sih yang pengen saya sharing ke teman-teman. Apa sih perbedaan sebelum dan setelah nikah? Kalau bagi saya sendiri sebagai seorang laki-laki adalah belajar tentang tanggung jawab, teman-teman. Jadi kalau dulu memang bertanggung jawab gitu kan, cuman ya karena memang hitungannya itu masih ya udahlah buat hidup sendiri gitu kan ya, ataupun mungkin buat ngasih orang tua, dan orang tua juga mungkin nggak terlalu ya bener-bener gimana gitu kan ya. Ya alhamdulillah masih bisa ini sendiri gitu kan, jadi masih kayak ya udah, masih kecil lah gitu. Tapi setelah menikah teman-teman, tanggung jawab itu terasa sekali teman, apalagi kita nih sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin keluarga, memang luar biasa. Jadi dari sisi tanggung jawabnya, jadi kita nggak cuma berpikir buat diri kita sendiri, tapi berpikir buat nih anak orang nih gitu kan, istri kita nih. Apalagi sekarang sudah punya anak juga gitu. Jadi sudah berkali-kali lipat, sudah prioritasnya itu berbeda sih. Itu aja sih yang yang saya rasain gitu teman-teman ya. Jadi pelajaran tentang tanggung jawab ini luar biasa ditempa ketika kita berumah tangga. Jadi teman-teman persiapkan segala halnya dengan baik gitu, dari segi mental dan juga dari segi finansial nih. Ini juga nih penting teman-teman, walaupun teman-teman mungkin sering mendengar bahwa setelah menikah itu rezeki itu pasti akan bertambah. Itu benar banget sih teman-teman, dan tak terduga selalu ada lah gitu. Cuman alangkah lebih baiknya memang harus dipersiapkan sebelum menikah gitu, jadi biar lebih matang, biar lebih siap dari segi finansial, karena itu penting untuk ya kehidupan berumah tangga tentunya. Dan hal-hal lainnya tentunya yang harus dipersiapkan, intinya persiapkan segala halnya, mental, spiritual, finansial, emosional juga gitu kan, mengimbangi pasangan kita. Karena apalagi di awal-awal bulan setelah menikah itu kita akan tahu gitu yang istilahnya, hal-hal yang nggak tahu sebelumnya dari pasangan kita. Jadi ya itulah masa adaptasi. Jadi 3 bulan pertama yang saya rasain tuh awal-awal memang berat sekali gitu, kayaknya susah untuk menerima gitu. Tapi ya itulah ternyata hal-hal yang harus kita terima gitu kan. Kekurangan pasangan kita, kekurangan kita harus saling melengkapi lah gitu, kelebihan dan kekurangannya kan. Jadi intinya itu sih teman-teman ya, pelajaran penting 1 tahun menikah ini adalah tentang tanggung jawabnya gitu. Ya mudah-mudahan sih video singkat ini teman-teman bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang, terutama buat teman-teman yang sudah mungkin sudah mau menikah ya, atau mungkin yang sudah menikah baru-baru awal-awal ini gitu. Seperti apa sih menikah itu gitu perjalanannya. Kalau saya seperti itu, pasti setiap orang punya cerita, punya masalahnya, punya hal-hal lain. Oke, jadi itulah teman-teman video singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, mungkin bisa menjadi pelajaran, bisa memberikan informasi buat teman-teman
intinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.